Wow, padinya sangat subur sekali guys ini guys. Kemudian anakannya sangat banyak, kemudian malainya itu juga panjang, kemudian bulir padinya sangat lebat ya. Karena memang kita sudah rawat sedemikian rupa sehingga ketika tanah padi kita itu sudah mulai mengeluarkan malai itu bisa maksimal ya. Dan ini memang kita pakai metode yang tepat, metode ini nih guys. Hello guys, welcome back again to my channel Interior 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya guys. Saat ini kita membahas tentang 4 kesalahan petani sehingga padi mudah roboh. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita akan membahas tentang 4 kesalahan petani sehingga padi mudah roboh. Harap teman-teman dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham dan langsung dapat dipraktekkan ke tanah padinya. Nah, di sini tempat tetangga kita ini banyak yang roboh ya, karena memang mereka itu tidak menggunakan metode yang tepat, sehingga padi itu banyak yang lemes batangnya, kemudian banyak yang terkena hawar daun pelepah, banyak yang busuk, sehingga ketika terkena angin dan hujan itu biasanya memang sangat rentan sekali terhadap roboh ya. Jadi hampir 99% padi saat ini tuh banyak yang roboh, hanya sekitar 0,01% yang padi tetap berdiri kokoh. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah 1. Umur 50 hari lahan sawah tidak dikeringkan. Apabila lahan sawah itu tidak dikeringkan pada saat umur padi itu 50 hari, maka ini akan berakibat fatal. Apalagi kita menanam tanah padi kita itu pada saat musim hujan. Jadi sebaiknya bagaimana? Umur 50 hari pada saat padi sudah mulai bunting, itu harap teman-teman dapat mengeringkan lahan sawahnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang ketika kita keringkan lahan sawah itu tidak gombior tanahnya ya, sehingga padi bisa tetap berdiri kokoh ya. Yang kedua adalah tidak melindungi padi dari jamur hawar pelepah nih guys ya. Jangan main-main terhadap jamur hawar pelepah ini atau busuk batang, karena kalau padi itu sampai terkena hawar daun pelepah, maka batang tanah padi kita itu akan lemes, banyak yang busuk, dan ketika sudah mulai mengeluarkan malai itu biasanya tidak akan bisa maksimal ya teman-teman ya. Kenapa? Karena memang batang tanah padi kita itu banyak yang terkena hawar daun pelepah, banyak yang busuk, sehingga pengisian terhadap bulir padi itu tidak bisa maksimal. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya teman-teman harus gunakan fungisida difenoconazole yang mantap sekali ya guys. Kemudian yang ketiga itu tidak melindungi padi dari hama wereng. Jangan anggap remeh hama wereng ini guys ya, apalagi pada saat ini kan musim hujan. Kebanyakan hampir 99,99% itu padi terserang oleh hama wereng. Pengaruhnya apa? Batang tanaman padi kita itu lemes ya, bahkan kadang-kadang mengering, membusuk, dan mudah rebah. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya harap teman-teman lindungi tanah padinya itu dari hama wereng menggunakan insektisida sistemik khusus yang untuk membasmi hama wereng. Jadi bukan hanya semua insektisida bisa membunuh hama wereng, tetapi hanya tertentu ya, seperti buprofesin, nitempiram yang terdapat pada ares atau oplot yang pembeku telurnya, kemudian pimetrosin yang terdapat pada plenum, kemudian terdapat triflumezoprim ya yang terdapat pada peksalon. Nah teman-teman boleh pilih salah satunya. Kemudian yang keempat itu terlalu memberikan pupuk urea itu terlalu banyak ya.
Jadi yang keempat itu terlalu banyak memberikan pupuk urea. Jadi pada saat rendang atau musim hujan itu sebaiknya pemupukan urea itu hanya sekali ya, pada saat usia sekitar 10 hari atau 15 hari. Gunakan langsung full pada saat pemupukan pertama. Misalnya 1 hektar itu dikasih 4, ya udah 4 saja. Jadi pemupukan yang kedua atau yang ketiga sudah tidak menggunakan urea lagi. Jadi nitrogennya cukup menggunakan NPK supaya kaliumnya itu bisa memperkokoh batang tanah padi kita, dan ureanya juga tidak terlalu banyak, hanya untuk memaksimalkan anakan padi yang masih pendek ya, supaya bisa serempak sama dengan indungannya. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for watching and see you next time.